Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dimanapun berada yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada kesempatan ini saya masih berbicara tentang bahaya lidah. Yang akan dibicarakan pada kesempatan ini adalah al-wa'dul kadzib, janji dusta. Berjanji tetapi tidak dipenuhi janjinya. Mega janji tetapi natalam janjina, janji terdek wajah pecah nasengie. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lidah itu sangat mudah, sangat cepat berjanji, tetapi kadang-kadang tidak mampu untuk dipenuhi. Jajero lilai nako di mak janji, na ia kia sulit untuk dipenuhi. Bahkan ada orang disertai dengan sumpah, matandro-tandro, wallahi, tallahi, atau billahi. Masih bagus kalau seandainya nama Allah yang digunakan. Kalau seandainya dia mengatakan kandalaka mafeca uluku, ataukah dengan kata-kata yang lain. Hal ini perlu kita hindari, karena salah satu ciri-ciri orang munafik adalah ketika berbicara dusta. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada orang-orang yang beriman supaya memenuhi janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Bahkan Al-Quran memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yero Nabi anak Nabi Toh. Demikian juga saya sering katakan, kalau ada ulama boleh jadi dulu ada nenek moyangnya ulama. Nabi itu melahirkan Nabi. Nabi Ibrahim melahirkan Nabi yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia selalu memenuhi janjinya. Ketika berbicara selalu jujur, selalu benar. Dena belek. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu kana shadiqul wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah benar janjinya. Satu contoh
pernah berjanji dengan seseorang di suatu tempat, majanci wirisedia onro, tetapi orang itu atau laki-laki itu lupa janjinya. Dia tidak ingat kalau pernah berjanji dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail alaihissalam menunggu selama 22 hari. Itulah sebabnya Nabi Ismail diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berjanji dengan suatu janji kecuali mengatakan insyaallah. Aga batuana insyaallah narekuna puelo ipung Allah taala. Kalau Allah menghendaki. Di dalam surah Al-Kahfi dijelaskan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap sesuatu, saya mau lakukan ini besok, kecuali insya Allah kalau Allah menghendaki. Biasa tetap salah. Wajib jadi maka daki meloka lomaros, sadiani otoe, sadiani pakiaku, siap mi bekalku. Tapi boleh jadi ada masalah, maka ni kumabet tu banna otoe. Makanya kita mengucapkan insyaallah kalau Allah menghendaki. Yero tomototar yolo nareku ma bicara hati-hati. Hati-hati ketika berbicara. Saya masih ingat orang tua saya mengajarkan hati-hati kalau berbicara. Dan orang tua kita dahulu ilmunya itu bermanfaat. Baca-bacanya mati guna. Ada doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa makbul doanya? Ibadahnya mungkin biasa-biasa saja, tetapi karena tidak pernah dusta, tidak pernah berjanji janji yang tidak benar, akhirnya diterima makbul doanya. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat. Salasun man kunna fihi fa huwa munafiqun wa in shoma wa shalla wa saima annahu muslim. Ada 3, siapa yang ada pada dirinya 3 hal ini, maka dia termasuk munafik. Meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia mengaku bahwa saya adalah orang muslim. Kalau ada pada diri kita ini, maka kita termasuk orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasabak namoni masampaja ki, namoni mapuasa ki, namoni mengaku ki bahwa saya adalah orang muslim. Yang mana itu idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dusta. Mudah-mudahan tidak banyak saudara-saudara kita yang ketika berbicara tidak dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji maka dia menyalahi. Hati-hati kalau suka berjanji. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu tahu siapa yang suka berjanji. Kalau tidak mampu memenuhi janjinya, tak perlu kita berjanji. Tak perlu dijanji masyarakat bahwa kalau saya terpilih saya akan begini. Kalau saya menjadi pejabat ini maka saya akan begini. Hati-hati berjanji, dirinya berbahagia jangan sampai tidak mampu dipenuhi janji itu. Dan yang ketiga, wa idza atumina khana, apabila diberikan amanah maka dia khianat. Jadi 3 ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama, kalau berbicara dusta, apabila berjanji tidak dipenuhi janjinya, ketika diberikan amanah maka dia khianat. Tetapi kalau ada unsur, ada alasan yang dibolehkan sehingga tidak memenuhi janjinya, maka tidak termasuk orang yang munafik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh. Pernah berjanji kepada seseorang yang bernama Abu Haisim. Rasulullah berjanji kepadanya untuk memberikan pembantu. Kalau nanti ada pembantu, ada tawanan, maka saya akan janji Anda satu pembantu. Ketika ada 3 tawanan perang, maka Rasulullah memberikan 2 tawanan perang itu, tinggal 1. Tiba-tiba datang anaknya Rasulullah, Fatimah, meminta supaya diberikan 1 pembantu karena tangannya sudah kasar, tangannya si mata mapalong sehingga makasara. Dia perlihatkan kepada bapaknya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat tanganku ini menggiling, tanganku ini mencuci, saya mau 1 pembantu untuk membantu saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bagaimana janji saya dengan Abu Haisim? Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun keluarganya sendiri. Coba kalau kita berjanji seperti itu, lalu ada anak kita, ada keluarga kita, boleh jadi kita utamakan keluarga kita. Tapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita, kalau sudah berjanji, maka janji itu ditepati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan, innal katsibah babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya dusta itu adalah salah satu pintu dari pintu kemunafikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kaburat hiyanatan antahdasa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi katsibun. Hianat yang paling besar adalah engkau berbicara kepada saudaramu dengan suatu berita, saudaramu itu dia mempercayai kamu bahwa kamu itu berbicara sesungguhnya, padahal sebenarnya kamu itu berdusta. Ada orang suka bicara begitu, seakan-akan benar, tetapi sesungguhnya dia dusta, sehingga sahabatnya, orang yang mendengarkan percaya betul, oh ternyata ini adalah orang betul. Rasulullah mengatakan ini adalah khianat yang paling besar, hadirin yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan, salah satu nafarin la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 kelompok tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi 3 kelompok ini tidak pernah dilihat oleh Allah, tidak pernah diajak bicara oleh Allah. Tentunya orang ini memiliki perilaku yang negatif, perilaku yang buruk. Sedangkan matoe denewa kima bicara majai sedih. Sedangkan keluarga tak bene tak laketa dene waki ada majai sedih, apalagi narik hukum Allah Ta'ala. Yang pertama yang tidak akan berbicara dengan Allah nanti di hari kemudian dan tidak dilihat oleh Allah adalah orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Al-Mannan biatiyati, memberikan tetapi suka disebut-sebut. Nawereng itawe waramparang, nalingang itawe waju, nalingang itawe selara, nalingang itawe jaket. Tetapi dia napaja, nafau-fau, maka dia roh junayat melingi. Serunya itu, saya yang belikan, mengapa anda tidak patuh kepada saya? Selalu sebut-sebut pemberiannya. Sudah bagi-bagi kepada masyarakat, tetapi tidak terpilih. Maka selalu sebut-sebut itu siap, itu saya berikan ini, ternyata tidak napilih kah? Kemudian yang kedua, tidak akan dilihat oleh Allah. Allah tidak akan berbicara kepadanya adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.
mabalui tapi matan rebelai hargana yewe 100 sebu nelawe tawe 70 sebu lalu dia mengatakan dia benar rapi modalan matan roni demi Allah modalnya belum sampai. Yang ketiga, orang yang tidak bicara dengan Allah, tidak dilihat oleh Allah adalah orang yang menurunkan bagian bawah sarungnya. Sarungnya itu terlalu turun ke bawah, sehingga papadai faserin nasarimanang yero yolona. Tetapi asbabul nurutnya di sini adalah dia turunkan sarungnya sebagai simbol kesombongan. Waktu itu kalau turun sarungnya orang, termasuk orang yang hebat, hadirnya berbahagia. Jadi asbabul nurutnya adalah orang yang sombong. Boleh jadi ada orang yang sarungnya biasa-biasa tapi orangnya tawadu, tidak memamerkan diri. Tetapi boleh jadi ada orang terlalu tinggi pakaiannya, justru terlalu sombong. Dialah yang paling benar. Hati-hati hadir yang berbahagia. Lebih baik sederhana tetapi tidak ada orang yang dilukai hatinya. Kita tidak sombong. Sebagai kesimpulan, bahaya dusta. Kalau ada orang suka berdusta, yang pertama bahayanya adalah rusak reputasi pelakunya. Boleh jadi selama ini diberikan posisi, boleh jadi selama ini dihormati, tetapi karena sudah berjanji maka rusak reputasinya. Tidak diberikan posisi, tidak diberikan jabatan. Kemudian yang kedua, lemah kepercayaannya. Boleh jadi ketika kita bersahabat selalu diberikan kepercayaan, tetapi karena ketahuan dustanya, akhirnya orang tidak percaya kepadanya. Yang ketiga, jatuh kehormatannya. Yang tadinya dimuliakan, yang tadinya dihormati, tapi karena suka berdusta, suka berjanji, janji yang tidak benar, maka jatuh kehormatannya. Dan yang terakhir adalah hilang akhlaknya. Sekira ini yang sempat saya sampaikan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah wa husnal khuluq. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.